Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan presentasi dengan judul Manajemen Pendidikan Nonformal yang beranggotakan Alifa Maulazani, Muhammad Adarysyal, Nisa Novia, Asti Agustina Putri, Muhammad Luki Yamani, dan saya Sherly Herdiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup organisasi dan tenaga kependidikan luar sekolah. Pengertian mengenai organisasi yang lebih mendekat kepada praktek sehari-hari adalah organisasi sebagai wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam rumusan tersebut dapat dikemukakan 3 unsur yang menonjol, yaitu diantaranya organisasi bukanlah tujuan melainkan hanyalah alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas khusus. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam sebuah hubungan formal. Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian yang hierarki. Adapun menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah Stoner, mengatakan bahwa organisasi adalah pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atas mengajar tujuan bersama. Dan selanjutnya, tenaga pendidik luar sekolah adalah tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pengelolaan lembaga dan program pendidikan. Sekarang yang mana di sektor pendidikan non-formal, tentu mereka yang menjalankan profesi ini adalah konselor, pengawas, fasilitator, tutor, dan lapisan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan non-formal. Selanjutnya ada macam-macam tenaga pendidikan luar sekolah. Di sini macam-macamnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidik pada pendidikan nonformal, dan yang kedua, tenaga kependidikan pendidikan nonformal. Pendidik pada pendidikan nonformal merupakan anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses, serta menilai hasil, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan nonformal. Nah, tenaga pendidikan luar sekolah yang termasuk pada pendidik pada pendidikan nonformal ada pamong belajar. Pamong belajar yaitu PNS yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan model, pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program sesuai dengan Kepmenko Wasbangpan. Kemudian ada Pamong Paud, yaitu tenaga honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang melaksanakan pembelajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini jalur non-formal, seperti kelompok bermain, tenaga penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis. Ada instruktur kursus. Instruktur kursus yaitu tenaga pendidik yang bertugas untuk melaksanakan pembelajaran bagi warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan tertentu yang dapat digunakan untuk keterampilan hidup dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian. Kemudian ada tutor PNF. Tutor PNF yaitu anggota masyarakat yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada program keaksaraan fungsional. Kejar paket A, B, dan C. Nah, yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yaitu proses pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap peserta didik agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Kemudian, macam-macam tenaga pendidikan luar sekolah yang kedua yaitu ada tenaga pendidikan non-formal yang disebut juga PTK-PNF atau pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal. Macam-macamnya, yang pertama ada penilik.
Penilik yaitu tenaga pendidikan nonformal yang berstatus PNS bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilaian pendidikan nonformal sebagai penjamin mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal. Yang kedua, ada tenaga lapangan Dikmas atau disingkat menjadi TLD, yaitu tenaga kependidikan yang dikontrak tahunan bertugas membantu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data pendidikan nonformal dalam rangka mendukung pemastian kualitas pelaksanaan program pendidikan nonformal setempat. Kemudian ada fasilitator desa insentif, yaitu tenaga pendidik yang memberi pelayanan pendidikan nonformal yang merata dan berkualitas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di desa-desa dengan kategori terpencil dan tertinggal. Kemudian ada pustakawan. Pustakawan yaitu tenaga yang diberikan tugas dan kewenangan mengelola serta memberikan pelayanan pada suatu lembaga perpustakaan. Nah, yang terakhir ada teknisi teknologi informasi, yaitu tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian pada bidang teknologi dan informasi yang diberikan tugas dan kewenangan mengelola teknologi dan informasi pada suatu lembaga penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal. Peran tenaga pendidikan nonformal dalam meningkatkan pengendalian warga belajar. Yang pertama, fasilitator mendiagnosa kebutuhan belajar para peserta didik. Artinya, tenaga pendidik pendidikan luar sekolah memiliki peran di lapangan untuk mensurvei apa saja fasilitas yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Karena fasilitas yang lengkap merupakan faktor pendukung dalam proses pembelajaran warga belajar. Yang kedua, suasana belajar diusahakan tidak terkesan sangat formal. Artinya, tenaga pendidik pendidikan luar sekolah diusahakan menggunakan metode yang tidak terlalu formal atau serius agar dapat diterima dengan mudah oleh para peserta didik, dan pembelajarannya pun berjalan dengan santai tanpa adanya rasa tegang antar satu sama lain. Yang ketiga, fasilitator terlibat pada proses pembelajaran dengan menentukan, memformulasikan tujuan belajarnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik nanti di dalam lembaga, materi yang diperlukan, dan keperluan di dalam masyarakatnya. Yang keempat, keterlibatan fasilitator dalam memformulasikan tujuan belajarnya ini merupakan unsur penting dalam keberlangsungan hidup peserta didik nanti di masyarakat. Artinya, semua diproyeksikan bagi peserta didik untuk survive di lingkungan masyarakat dan dirancang sesuai kebutuhan para peserta didik. Yang kelima, fasilitator dan peserta didik membuat perencanaan pembelajaran bersama. Artinya, sebuah pembelajaran harus dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang agar hal-hal yang ditargetkan dapat tepat sasaran. Pendidik dan peserta didik saling berdiskusi tentang bagaimana atau metode apa yang tepat bagi dirinya sendiri sehingga hasilnya dapat sesuai yang diharapkan. Yang keenam, fasilitator berusaha membina hubungan untuk saling menguntungkan, saling membantu antar peserta didik dengan mendorong aktivitas yang kooperatif, kompetisi yang sehat, dan saling bertanggung jawab. Yang ketujuh, unsur penting dalam program pendidikan luar sekolah, di mana semua aspek merasa diuntungkan dari kegiatan yang berlangsung dan berjalan dengan sehat. Didukung dengan nilai-nilai yang positif yang ditanamkan para pendidik kepada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penyelenggaraan, penyuluhan, dan kelompok belajar di pendidikan luar sekolah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Dalam penyelenggaraan perencanaan pendidikan luar sekolah secara strategis harus menghargai nilai-nilai sosial budaya seperti tradisi, adat istiadat, dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat dan melibatkannya ke dalam proses pendidikan.
Bentuk penyelenggaraan pendidikan luar sekolah secara terstruktur dan berjenjang antara lain seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C yang merupakan lembaga khusus yang mempunyai tingkat kecakapan. Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang, misalnya informasi, penyuluhan, ceramah, seminar, dan lain sebagainya. Menurut Sulaman pada tahun 1992 mengemukakan bahwa sistem pengajaran dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah meliputi 1. Kelompok, organisasi, dan lembaga. 2. Mekanisme sosial budaya seperti perlombaan dan pertandingan. 3. Kesenian tradisional seperti wayang, ludruk, ataupun teknologi modern seperti televisi, radio, film, dan sebagainya. 4. Ada prasarana dan sarana seperti balai desa, masjid, gereja, sekolah, dan alat-alat perlengkapan kerja lainnya. Yang selanjutnya ada pengertian penyuluhan. Pada pendidikan luar sekolah, bagi petani atau nelayan, penyuluh adalah guru bagi mereka. Sama dengan pendidikan formal. Pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah dalam bahasa ini adalah penyuluhan pertanian, juga memiliki tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai pendidik atau penasehat bagi petani dan keluarganya, pekerjaan penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tetapi juga memotivasi, membimbing, dan mendorong petani mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusaha tani sehingga dapat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Yang selanjutnya ada kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan luar sekolah yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Saya Muhammad Adi Rizal akan melanjutkan pemaparan materi mengenai 5 dimensi tahapan penjabaran khalayak sasaran penyuluhan dalam suatu sistem pendidikan non-formal. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu belajar untuk mengetahui dengan lebih menunjukkan aspek kognitif dari sistem penyuluhan, atau istilah lainnya yaitu learning to know. Dan yang kedua, di sini ada belajar untuk mengerjakan ataupun melakukan dengan lebih mendominasikan aspek afektif dari sistem penyuluhan. Istilah lainnya yaitu learning to do. Dan yang ketiga adalah belajar untuk hidup bersama dengan kelompok ataupun orang lain dengan lebih menampilkan aspek pemantapan, itu aspek dan kepemimpinan psikomotorik dari sistem penyuluhan, atau istilah lainnya learning to live together. Dan yang keempat yaitu belajar untuk diri sendiri, mengembangkan kepribadian psikomotorik, antara lain yaitu berlatih kedisiplinan ataupun yang lainnya untuk kemajuan diri sendiri dengan lebih menampilkan aspek otodidak, atau istilah lainnya learning to be. Dan yang terakhir, yang kelima, jika sebelumnya di poin keempat kita belajar untuk diri sendiri, nah di poin kelima ini kita harus mulai belajar untuk kemajuan atau memajukan masyarakat. Istilah lainnya di sini yaitu learning to be society, dan juga belajar untuk memimpin manajemen organisasi atau learning to organize. Mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Shirley. Terima kasih.
Dari materi yang tadi disampaikan dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebagai wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal maupun non-formal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tenaga pendidikan luar sekolah adalah tenaga kependidikan akademik yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pengelolaan lembaga dan program pendidikan serta memberdayakan masyarakat di luar. Tenaga kependidikan luar sekolah bisa berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, penilik, fasilitator. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk pertanyaan bisa dikirimkan melalui chat WhatsApp atau melalui Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.